Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request, dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, warga kerajaan dimanapun Anda berada. Salam sehat sejahtera. Kita salam jumpa di komsel kita pada hari ini. Dan shalom juga untuk ibu-ibu hebat yang sudah hadir saat ini. Gimana kabarnya? Oven sudah dimatikan ya Bu Dewi? Bu Lala aman juga ya semua? Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan memulai komsel kita dan kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh Bu Yuli. Mari kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan komsel hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menuntun kami. Kami percaya saat kami berdoa, saat kami menyembah, hadirat-Mu hadir di tempat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Bapa. Engkau ajaib. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Ya, gimana kabarnya ibu-ibu khususnya yang sudah banyak melakukan hal-hal luar biasa ya. Saya pengen dengar juga tentunya warga kerajaan yang lain juga pengen dengar, menjadi inspirasi. Ya, dari siapa dulu? Dari Bu Lala mungkin gimana? Oh ya, Shalom, Shalom. warga kerajaan yang di rumah dan yang di sini, ibu-ibu cantik. Shalom. Saya mau cerita sedikit tentang kehidupan pekerjaan saya dan suami. Jadi saya dan suami itu bekerja di bidang usaha bakery. Kita sudah menekuni sebenarnya dari tahun 2004. Cuman kita lebih seriusin lagi di 2007. Awal mulanya sebenarnya kita backgroundnya tidak ada sama sekali di bakery. Saya hanya lulusan SMA biasa, suami STM. Jadi sama sekali nggak tahu roti. Kemudian kami kerja di salah satu supermarket. Dari situ kita dapat banyak ilmu. Dan kita ternyata menyukai. Bikin roti itu ternyata menyenangkan ya. Dan bisa menghasilkan uang pula. Dari situ kita banyak belajar dari chef yang kerja di situ. Dari situ kita banyak belajar. Kita memang melewati jam kerja. Tapi itu nggak masalah buat saya. Yang penting saya bisa nyuri ilmunya. Jadi lebih banyak ya. Lebih banyak suami saya sih sebenarnya yang menekuni ini karena dia lebih dulu. Kemudian dari situ kita mulai berpikir, gimana kalau kita bikin usaha roti ya, tapi kita sasarannya ke lokal aja. Ke lokal aja karena kayaknya lebih tepat sasaran. Kalau selama ini kan kita belajar itu kerja di situ roti-roti bule, kita main-main di roti bule. Kemudian kita berkeinginan untuk buat usaha. Mulai dari usaha kecil-kecilan kita buat. Waktu itu awal mula kita buat usaha itu ditentang sama orang tua. Nggak mungkin, kita takut, orang tua takut karena mereka backgroundnya hanya petani. Takutnya nanti anaknya nggak bisa punya usaha sih, kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi tekad kita dari awal kalau kita ini pengen merubah kehidupan orang tua kita. Pengen merubah, kita nggak mau seperti mereka. Dari situ kita bertekad, ayo kita mulai berdua. Dengan modal seadanya, kita jual ini itu untuk bisa beli alat dan segala macam. Ayo kita mulai. Waktu itu saya masih sambil kerja yang lain supaya bisa menghidupi. Suami juga kita roti, juga kerja yang lain, nyambi-nyambi. Saya kirim-kirim ke warung-warung, ke toko-toko kecil. Waktu itu naik motor, saya jalani berdua sama suami, kita bagi tugas. Kemudian teman saya waktu itu ngajak untuk kerjasama, untuk kerja. Kita pikir nggak ada salahnya kita saling membantu. Jadi kita punya alat, kita punya skill, dan teman saya punya tempat. Dari situ kita maunya kita saling membantu. Seiring berjalannya waktu, ternyata itu beda dari apa kesepakatan kita dari awal. Jadi teman saya, partner saya ini lepas tangan. Jadi sama sekali tidak ikut campur dalam soal pekerjaan, kita yang semuanya handle. Saya dan suami itu ngurus semua dari izin, produksi dan segala macamnya. Saya punya keahlian sedikit untuk bisa marketing, saya marketingin juga dan suami juga. Berkembang bagus, dari 2004 itu berkembang bagus. Tapi partner kita ini ngakali, nusuk kita dari belakang. Jadi secara diam-diam dia merubah manajemen, jadi kirim surat ke supermarket mengganti manajemen bahwa keuangan itu masuknya ke dia, ke rekeningnya dia.
Dari situ kok kayak gini ya? Ada perasaan kecewa iya. Tapi yang saya mau sharingkan di sini, sikap kita bagaimana di saat kita menghadapi masalah seperti itu. Apalagi saat kita kayak direndahkan, dihina, memang ada perasaan sakit hati, kecewa. Tapi kembali lagi kita punya Tuhan. Respon apa yang harus kita lakukan gitu di saat kita menghadapi hal-hal seperti itu. Ini loh kita sudah berusaha dari pagi kerja pontang-panting, kok kayak gini ya hasilnya gitu. Dari situ kita berdua sepakat, kita tanya Tuhan, kita satu hati. Yang penting kalau berkeluarga sepakat suami istri sepakat. Tuhan bilang waktu itu partner kerja saya ini uang keuangan ke dia, otomatis kita belanja jadi bingung dong, mau cari bahan bingung. Ya saya sama suami Aris sepakat kita gimana kalau kita pisahan aja gitu, pisah kita sendiri-sendiri. Tapi waktu itu prosesnya agak lama, agak panjang. Kemudian kita memutuskan untuk sendiri. Kita sebelum itu kita tanya dulu sama, waktu itu kebetulan yang saya kenal adalah Pak Christian dan Mbak Tantri. Saya sempat tanya, ini gimana Mbak gitu. Karena semuanya itu kok diminta sama dia. Ini apa ininya toko-toko itu diminta sama dia, diambil dia. Kata mereka, ya udah kasihin aja, ngalah aja. Nggak ada salahnya kalau orang ngalah itu. Hanya kita, oke deh, ya wis dia Tuhan saya ikut Engkau. Jadi kita ya udah lepaskan gitu. Tapi kalau kita memang benar-benar ikut Tuhan dan mau ikut prosesnya Tuhan, kita benar-benar akan dipromosikan. Dari situ luar biasa sekali, dari tahun 2007 itu kita garasi kita ubah jadi tempat produksi. Kita ubah jadi tempat produksi, berjalan bagus puji Tuhan. Saya masuk lagi ke toko-toko, kita lagi promosi lagi, akhirnya puji Tuhan berkembang bagus, luar biasa. Dari situ Tuhan kasih berkat kita yang sangat luar biasa yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Tuhan kasihkan kita 2 rumah dan itu sangat luar biasa sekali bagi kami. Karena nggak nyangka kita dulu seperti itu, kos dan tidur seadanya, makan seadanya, tapi luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur sekali dan bisa juga membuat orang tua kita juga jadi senang. Dari situ sampai saat ini kita kena pandemi seperti ini. Kembali lagi, respon kita ketika kita menghadapi masalah itu bagaimana? Apakah kita harus mengeluh atau bagaimana? Kalau dari kami berdua, kami tidak mengeluh. Itu respon kami. Kami tidak mengeluh, kami tidak bersungut-sungut, kami hanya sukacita, bersyukur, itu yang kami lakukan selama pandemi ini. Meskipun penjualan kami merosot drastis sekali, 50%. Tapi yang ada di hati kami bersyukur, kami sukacita. Karena kalau kita mengeluh, itu Tuhan tidak menginginkan itu. Bagaimana respon kita? Kembali kayak dulu lagi. Respon kita bagaimana? Itu aja. Sampai sekarang ini, puji Tuhan, lebih ke lebih mengembangkan inovasi lagi sih sekarang ini. Produk-produknya itu kita tambah lagi, main di online juga. Kan sekarang lagi ini saya puji Tuhan saya ngiklanin di Google, dari situ banyak orang yang tidak saya kenal pun menghubungi saya untuk order-order gitu. Puji Tuhan, dan sampai saat ini kami bisa menjalani masa-masa sulit seperti saat ini dengan baik, dengan sukacita. Yang penting sukacita kita nggak hilang. Biasa Kan yang lain. kesaksiannya. Oh ya, tadi Pak Christian tadi gembalanya ya, waktu itu ya? Waktu itu gembala subsektor, gembala sektor. Ya. Fungsinya KM kayak gitu ya Bu ya. Jadi kalau kebetulan kita kami sudah hampir 11 tahun ya kita ber-KM. Jadi satu tahu sektor perkembangannya dulu dari mulai
kontrak ya Bu ya. Ya. Kontrak rumah dan sampai akhirnya punya 2 rumah, tetap setia saling Saling mendoakan. support, saling support. mendoakan ya. Iya, iya. Ya mungkin kalau kita ada komsel, ada komunitas, jadi bisa saling mensupport, saling menolong, saling mendukung ketika ada, dan solusinya itu jalannya Tuhan gitu loh, iya kan? Jadi tadi itu katanya disuruh mengembalikan semua, padahal itu kan dicari waktu itu dengan kesana kesini berdua gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Ya puji Tuhan, luar biasa, Tuhan pulihkan dan Tuhan kasih berlipat kali ganda. Iya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, ini di sebelah saya ini ada Ibu cantik yang biasanya urusannya kantor-kantoran ya Bu. Kantor dan mencetak, tapi di situasi pandemi ini punya sesuatu yang baru, punya pekerjaan yang baru yang belum pernah sama sekali dilakukan. Tapi sekarang bahkan mungkin menjadi hobi dan berkembang. Puji Tuhan, silakan. Shalom warga kerajaan di rumah, shalom ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Dewi. Saya sebelum pandemi ini saya bekerja di bagian di bidang percetakan. Jadi setiap hari saya ngantor dari sore sampai pagi. Dari pagi sampai sore ibu. Nah karena pandemi ini saya jadi nggak ngantor karena terus terang penjualan di kantor juga saat sekarang ini ngedrop banget karena saya juga supply ada di hotel-hotel, di mana hotel sekarang kan pada nggak ada tamu. Nah juga karena saya ada autoimun, jadi saya memang menghindari untuk aktivitas di luar rumah, terutama di kantor yang dimana banyak sekali orang keluar masuk di kantor saya. Saya juga takut terpapar dengan ya risiko kalau umpamanya autoimun kan juga lumayan juga. Nah karena dengan pandemi ini saya setiap hari di rumah, setiap hari kayak yang biasanya saya kerja, jadi nggak kerja di rumah juga nganggur. Pertama sehari 2 hari saya masih oke, seminggu saya masih enjoy di rumah. Setelah itu saya juga ngerasa kok bosen juga ya kayak gini. Akhirnya saya coba-coba untuk setiap harinya saya isi kegiatan dengan masak-memasak. Yang anak biasanya itu agak ogah-ogahan makan catering. Karena saya masak akhirnya lama-lama jadi suka nggak mau catering lagi gitu. Terus suatu hari saya coba ada menu babi crispy. Nah pas saya dicoba pertama kali bisa berhasil, saya sendiri juga ngerasa wah kok bisa ya berhasil kayak gini gitu. Suami saya juga bilang enak. Setelah itu dari babi crispy yang pertama dicoba ini, saya coba post di Instagram. Pertama nggak ada niat jualan saya post ini. Kok banyak sekali yang nanya dari teman-teman, banyak juga yang nanya. Terus habis itu saya coba kasih ke mereka juga bilang enak. Akhirnya mereka nanya open PO enggak. Setelah itu ya saya mikir-mikir buka enggak ya. Akhirnya saya putusin sama suami saya, oke deh coba aja gitu. Terus lama-lama dari sana banyak di luar teman-teman juga akhirnya banyak juga yang nanyain karena dari sosial media itu. Nah dari pertama yang biasa yang original biasanya kan kalau babi crispy itu paling bumbunya kan bumbu Chinese. Nah saya kembangin lagi, saya padukan dengan bumbu Bali yang base genep itu. Ternyata banyak yang suka dengan variasi yang ini. Nah saya coba berpikir lagi sama suami apa sih yang bisa dikembangin gitu. Saya coba babi yang base genep pertama juga banyak yang komplain. Kok halus ya teksturnya gitu. Base genep biasanya kan banyak masih kasar-kasar gitu kan. Saya terima masukan, akhirnya saya ada perbaikan. Lama-lama ya yang base genep ini jadi best seller juga sih sekarang ini. Nah terus untuk dari segi packaging, nah sekarang kan saya ada untuk jual keluar dari Bali.
sampai sekarang ini ada ke Surabaya, ke Jakarta. Jadi packagingnya aja saya perbaikin juga. Yang dari Bali dulu, saya di Bali packaging waktu itu cuma styrofoam biasa. Terus habis gitu sekarang saya kasih kotak, lebih ada stikernya kayak gitu. Terus setelah itu untuk yang di luar kota sekarang saya pakai vakum. Saya coba-coba juga untuk vakumnya itu bisa bertahan nggak sih? Ternyata ya bisa, jadi saya berani untuk kirim keluar kota gitu. Nah untuk yang selama pandemi ini untuk menjaga, orang-orang kan pada takut itu untuk ininya, untuk kebersihannya, bener nggak sih gitu. Nah saya juga berusaha untuk, karena ini di rumah ya, saya bisa atur sendiri, semuanya saya atur, kerjaan saya atur sendiri, tenaga saya juga nggak berani masukin dari luar, karena saya juga ngerti resikonya kalau orang keluar masuk gitu gimana. Jadi saya ya semua saya kerjain sendiri, saya kebersihan pasti juga saya perhatikan gitu, sangat terjaga juga gitu. Terus pengiriman keluar kota ya setiap hari puji Tuhan ada aja. Itu kayak ya puji Tuhan sekali sih. Udah setiap hari ada, kendalanya cuman pengiriman aja saat sekarang ini. Enggak semua kota-kota di luar Bali ini bisa pengiriman cepat. Bisa ada yang seminggu, kalau dulu kan enak ya sebelum pandemi. Masih bisa cepat, sehari 2 hari bisa nyampe. Nah sekarang kalau yang bisa nyampe itu cuma sehari bisa nyampe cuma Surabaya sama Jakarta. Nah karena kendala itu banyak yang nanya sih di luar Jakarta, Surabaya itu banyak yang nanya, tapi saya masih belum bisa juga karena terkendala untuk ekspedisinya, pengirimannya itu. Ya kalau umpamanya saya pikir-pikir hikmat dari pandemi ini apa? Ya kita kalau umpamanya mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan. Saya yang dimulai dari oven yang kecil aja, kapasitas cuma 25 liter. Sekarang saya sudah punya oven 2 dalam waktu dari bulan Maret sampai sekarang beberapa bulan, kapasitas sudah bertambah. Nah dari sana saya bisa tahu yang penting kita itu sudah berusaha, Tuhan pasti buka jalan, apapun yang terjadi kita nggak boleh menyerah gitu. Jadi saya percaya mungkin ibu-ibu di rumah juga bingung apa yang bisa saya kerjain. Saya nggak ada modal, saya nggak bisa masak, tapi saya dulu juga nggak bisa masak, saya cuma kumpulin resep aja. Tapi pada saat saya mencoba dan saya mau, saya niat, saya jadi berpikir oh ya pasti bisa seperti ini gitu. Karena saya peralatan yang saya pakai di rumah itu juga peralatan sekedarnya pertama kali. Jadi saya sama sekali nggak ada keluar modal, oven kecil itu pun dulu juga hadiah ulang tahun dari mertua saya. Terus abis gitu cuman saya bisa masukin ya paling mentok sekali masak itu cuma nggak sampai sekilo babi saya dulu. Tapi sekarang saya bisa masak dalam sehari bisa 8 sampai 10 kilo itu bisa juga setiap hari. Ya jadi ya puji Tuhan ada peningkatan lah gitu. Saya lihat kalau Instagramnya itu sampai ada admin di Jakarta, admin di Surabaya gitu ya. Iya. Tambah ini ya reseller juga ya. Iya. Saya juga kepingin, jadi kalau umpamanya semua terpusat ke sini, terpusat ke saya, juga nggak bisa berkembang secepat ini sih, saya percaya. Makanya saya juga mau berbagi, saya ada teman di Surabaya, mau nggak kamu jadi reseller? Mungkin ya saya nggak tahu di Surabaya gimana, saya percaya juga kondisi nggak jauh beda dari Bali kan. Semua pasti usaha lagi turun gitu, jadi nggak ada salahnya saya ya berbagi juga gitu. Puji Tuhan, luar biasa dari niatan baik ya, jadi Tuhan tambahkan berkatnya ya. Amin Ibu. Amin. Tapi mungkin Bu Kris juga mungkin mau sharing juga. Ya, saya mau sharing sedikit. Saya sangat bersyukur ya di usia yang hampir 60 tahun,
saya yakin bahwa pandemi ini berdampak untuk semua orang ya, dimanapun di seluruh dunia saya yakin, termasuk keluarga saya, apalagi suami saya kan bekerjanya di bidang finishing, pelitur dan cat. Nah terakhir dapat proyek itu sebelum pandemi, dia sudah bilang mudah-mudahan ini hasilnya bagus dan nanti kita untuk modal alih usaha gitu. Sementara dari dulu sejak menikah saya selalu ya bantu-bantulah, maksudnya jualan kecil-kecilan gitu apa aja dulu, dari dulu di Malang sampai sekarang, sampai anak-anak sudah dewasa, mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bahkan bisa ada membantu orang tua gitu ya. Nah di situasi seperti ini ternyata rencana Tuhan beda. Jadi proyeknya itu enggak karuan, pembayarannya itu enggak seperti yang kita pikirkan, bahkan sampai karena mungkin kepikiran suami saya masuk rumah sakit gitu ya. Terus ditambah lagi situasi pandemi, anak-anak resign dengan alasannya masing-masing, sempat khawatir, sempat kita seringkali ya sepertinya mungkin saling menyalahkan, oh coba enggak, kalau dulu enggak seperti ini, seperti itu gitu ya. Terus tapi akhirnya karena sudah pada gede gitu, saling diam bahwa semua yang terjadi itu Tuhan izinkan. Dan saya ingat bahwa Tuhan bilang bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau gitu ya. Akhirnya satu rumah itu berubah haluan, anak-anak saya yang dulu sales marketing majalah luar, akhirnya ada yang bikin asinan, ada yang bikin donat, ada yang jadi kurir gitu ya, sampai yang nggak tahu gimana caranya supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Saya sendiri jadi reseller, ada teman gereja yang grosir sabun, grosir minyak, grosir apalah, itu saya jual, saya posting-posting di mana? Di media sosial. Sekarang malah ada tanaman, saya masak sendiri, kita buat Instagram juga. Jadi kerja sama anak-anak, saya yakin bahwa kalau kita mau terus berjalan, kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tolong, itu aja. Luar biasa. Apa aja ada? Palu gada, Bu? Oh, palu gada. Ya, katanya gitu ya, palu gada. Ada sabun mandi, ada makanan, ada pakaian-pakaian Bali saya kirim ke luar pulau juga itu. Puji Tuhan ya Bu, jadi di saat pandemi Tuhan kasih hikmat-hikmat. Amin, ya. Dan anak-anak juga pada ngikutin. Usia nggak Mau, jadi masalah ya Bu ya, kesana kesini. Usia nggak jadi masalah ya. Oh, usia nggak jadi masalah. Terima kasih Tuhan kasih sehat, masih bermanfaat. Tuhan, ya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari ibu yang luar biasa, menginspirasi, memotivasi kita semua ya. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya Bu ya. Ya, Bapak terima kasih. Saat ini Tuhan waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan urapi, baik kami yang di studio maupun yang di rumah Tuhan. Biarlah apa yang firman yang kami dengar, yang kami baca, biarlah kiranya membukakan setiap kami Tuhan, dan kami mau melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, tadi sudah kita dengarkan kesaksian yang luar biasa. Saya melihat ibu-ibu ini wanita-wanita yang luar biasa, yang memberikan respon yang benar terhadap apa yang sekarang sedang dialami. Ketika kita mengalami kondisi yang sulit, ketika dalam tekanan, ketika kondisi ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Yang Tuhan minta itu adalah respon yang benar, ibu-ibu. Respon yang benar yang bagaimana? Mungkin kita mau baca satu ayat firman Tuhan yang bulan ini nih ayatnya kita gitu ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Jadi respon yang benar yang Tuhan mau itu kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan meninggikan pada waktunya. Tuhan sendiri yang akan memberikan kita jalan keluar. Respon kita yang benar adalah kita mencari Tuhan.
kita membangun mesbah keluarga, kita membangun gereja-gereja di rumah. Setiap hari Bapak Ibu kita usahakan ya, kita bagaimanapun caranya gitu ya, kita cari Tuhan, kita bersama dengan keluarga, kita membangun mesbah. Mungkin kalau kita tidak dari dulu, waktu setelah kita menikah, kita membangun mesbah, mungkin kalau baru-baru dimulai saat ini, mungkin gak gampang. Yang punya anak-anak kecil mungkin anak-anak itu lari ke sana ke sini gitu ya. Atau mungkin kalau ibu-ibu bilang, ibu enak, anak-anaknya sudah besar. Sama aja Bapak Ibu, rasanya mungkin lebih mudah. Kalau anaknya masih kecil ya mungkin dia lari-lari tapi lama-lama bisa duduk. Tapi kalau anak-anak sudah gede mungkin mereka juga banyak kesibukan gitu. Tetapi ketika kita terus konsisten setiap malam gitu ya, setiap hari, pagi, siang, malam terserah lah. Karena kan sekarang kondisi banyak di rumah ya. Nah lama-lama kita akan sudah tahu kalau kami di rumah, sudah tahu jam segini, jam 8, jam 9 malam. Sudah suami saya naik gitu ya, duduk udah saya tinggal ketok kamar, Lin, Chris, yuk mesbah, lalu kita sama-sama duduk-duduk bareng gitu. Ya kecuali mereka pas harinya komsel, ya udah nggak ikut gitu kan. Nah, dengan mesbah keluarga itu apa yang kita lakukan? Kita bukan mengajarkan ya, maksudnya kita melakukan itu. Sebetulnya kita melakukan itu ketika kita dalam kondisi seperti sekarang ini, kita bersama-sama berdoa. Mungkin masalahnya kita orang tua, mungkin masalahnya anak-anak dibawa doa. Mungkin kita juga doa mengajarkan mereka juga peduli terhadap sekeliling ya. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita agar pandemi ini cepat berlalu, agar menghasilkan keputusan-keputusan yang benar. Berdoa untuk pemimpin gereja juga, mengajarkan mereka untuk peduli gitu ya. Berdoa untuk lingkungan di sekitar kita, itu yang kami lakukan. Jadi kalau firman Tuhan katakan untuk kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, kalau kita lakukan, Tuhan sendiri nanti yang akan meninggikan pada waktunya. Nah, apa sebenarnya kalau misalnya kita mencari Tuhan, apa yang akan kita dapat? Bapak Ibu, saya dapatkan seperti ini ya. Yang pertama ketika kita mencari Tuhan, kita membangun misbah, yang pertama itu ada hikmat Allah. Ada hikmat Allah turun. Mungkin Ibu Yulia boleh bantu baca di 2 Samuel 5 ayat 19. Mohon dibantu. 2 Samuel 5 ayat 19. 2 Samuel 5 ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Waktu itu Bapak Ibu, Daud dalam kondisi tertekan. Daud sedang dikepung oleh orang Filistin. Nah, ketika dia dikepung oleh orang Filistin, yang dilakukan Daud adalah mencari Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju? Lalu Tuhan menjawab, majulah. Tuhan menjawab, majulah, dan akhirnya Daud mendapat kemenangan. Setelah itu, ibu-ibu, kejadian Daud dikepung lagi. Waktu itu setelah menang, orang Filistin masih mencoba untuk mengepung Daud lagi. Di 2 Samuel ayatnya pasal 5 ayat yang ke-23. Tadi kan ayat 19 ya, sekarang ayat yang ke-23. 2 Samuel 5 ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Nah, pada waktu itu Daud dikepung lagi orang Filistin untuk yang kedua kalinya. Tetapi luar biasanya Daud tidak mengandalkan kemampuannya yang kemarin. Dia tidak memakai pengalamannya yang kemarin, kepintarannya yang kemarin untuk dia lakukan sebagai saat ini dia akan berperang melawan orang Filistin gitu. Jadi dia tanya lagi sama Tuhan dan waktu itu Tuhan bilang bukan majulah, tapi Tuhan bilang buatlah gerakan melingkar. Dan waktu itu ketika Daud melakukan, Daud memperoleh kemenangan. Bayangkan Anda waktu itu Daud tidak bertanya Tuhan, tetapi Daud langsung maju begitu saja. Bisa jadi Daud gak menang loh. Gitu kan, karena mereka juga pasti sudah belajar dari strategi yang dulu kan gitu ya, musuhnya ya. Mungkin sih, mungkin. Jadi apapun yang sedang kita alami,
kalau kita tanya sama Tuhan, ketika kita dikepung oleh permasalahan, oleh pergumulan, ketika kita tanya sama Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, hikmat Allah itu ada. Dan hikmat itu yang akan menuntun kita memberikan jalan keluar. Seperti contohnya mungkin juga yang dilakukan oleh Lala tadi ya, karena omset turun, akhirnya tadi posting di Google ya, Google My Business ya, Google Bisnisku ya. Terus kemudian juga ada di IG juga, ada Gojek juga ya katanya ya. Ya jadi Tuhan kasih hikmat sehingga usaha itu bisa tetap berjalan gitu. Ya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mencari Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Kemudian yang kedua, saya dapatkan seperti ini ibu-ibu. Apa yang ada padamu itu kerjakan. Boleh dibantu baca Bu Yulia ya, Keluaran 4 ayat 2. Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Baik, di Keluaran 4 ayat 2 ini Tuhan berbicara kepada Musa. Jadi setiap kita saat ini ditanya sama Tuhan, apa yang ada padamu? Jadi Tuhan itu tidak mencari yang tidak ada pada kita. Jadi kita nggak usah banding-bandingkan dengan orang lain kayak misalnya yang dilakukan sama Dewi, dia nggak bandingkan orang lain yang punya modal kan. Tadi kan dibilang modal, saya nggak punya modal banyak gitu ya tadi bilang ya. Modalnya cuma oven yang cukup berapa kilo tadi? Nggak sampai sekilo gitu ya. Tetapi apa yang ada pada Dewi dikerjakan. Nah tongkat Musa ini adalah tongkat yang sama ketika dipakai untuk datang kepada tongkat Musa ini adalah tongkat yang ketika dilempar oleh Musa waktu di Firaun dia menjadi ular. Kemudian tongkat ini juga yang setelah menjadi ular jadi tongkat kembali gitu. Atau tongkat ini juga yang dipakai untuk Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Teberau dan laut itu terbelah. Juga tongkat ini yang dipakai untuk memukul gunung batu sehingga gunung batu itu keluar air ketika bangsa Israel kekurangan air nggak punya minum. Tongkat Musa, di tangan Musa hanya tongkat biasa. Apa yang ada pada kita ini saat ini jangan diremehkan. Mungkin hanya sesuatu yang biasa gitu loh. Tetapi karena kita lakukan bersama Tuhan, itu menjadi mujizat demi mujizat yang kita alami. Amin. Jadi ketika kita dalam tekanan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan apa yang ada pada kita yang kelihatannya sederhana, bisa menjadi mujizat yang luar biasa. Jadi yang pertama, ketika mencari Tuhan kita dapat hikmat Allah. Yang kedua, apa yang ada pada kita itu bisa Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga yang saya dapatkan, Bapak Ibu, yang ketiga yang saya dapatkan adalah jadi teladan generasi. Jadi ceritanya begini, Musa pada waktu mau masuk ke tanah Kanaan dia mengirimkan 12 pengintai. 12 orang pengintai itu para pemimpin. Kalau dibaca di Bilangan 13 ayat 1 sampai 2 itu ya, yang dikirim Musa ke mengintai itu para pemimpin gitu. Dia para pemimpin dari 12 suku Israel. Kemudian 2 orangnya adalah Kaleb dan Yosua gitu kan. Nah, ketika zamannya Yosua juga mengirimkan pengintai itu untuk ke Yeriko. Cuman ini saya merasa Yosua ini mungkin belajar dari pengalaman dulu ya. Waktu dulu yang dikirimkan itu 12 orang pulang balik mereka bertengkar, maksudnya ada yang 10 orang ngomong begini, ada yang 2 orang ngomong gini gitu kan. Mungkin dia belajar dari pengalaman gitu ya. Ya tak kirim 2 aja deh gitu. Dan Yosua itu kalau dibaca ya itu di Yosua 2 ayat 1 itu Yosua mengirimkan 2 pengintai ini diam-diam gitu. Berbeda dengan Musa. Cuman gini anehnya yang dikirim dulu waktu oleh Musa itu pemimpin sehingga mereka ketika pulang memikul anggur sekalipun yang gede banget ya, mereka tuh nggak ketahuan. Sementara waktu Yosua ngirimkan 2 secara diam-diam pun mereka ketahuan kan, waktu itu Rahab kan hampir mati ya, kalau kita lihat kisahnya itu.
mereka ketahuan gitu ya, meskipun sampai rumah mereka selamat sih. Yang mau saya ceritakan seperti ini, jadi teladan generasi maksudnya gini. Jadi Yosua ini meneladani apa yang dilakukan Musa. Ketika dia meneladani apa yang dilakukan Musa, mungkin generasi di bawah kita itu melakukannya kurang sempurna, gitu kan, ketahuan gitu kan. Cuman Tuhan tetap menjaga dan mereka tetap berhasil kok, gitu ya. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menjaga. Kalau kita ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, tetapi kita itu datang mencari Tuhan, di situ generasi kita itu melihat. Itu adalah teladan, sehingga mereka bisa melihat bahwa oh ya, orang tuaku meskipun dalam tekanan mereka tetap berbuah. Mereka tetap peduli terhadap orang lain. Mereka yang dilakukan adalah mencari Tuhan. Jadi mereka enggak sungut-sungut. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu, sehingga mereka bisa meneladani apa yang kita lakukan. Jadi serahkanlah segala apa yang sedang kita hadapi saat ini kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar. Amin. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapa, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, dalam situasi apapun. Bapa, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa ya Bapa, untuk penanggulangan dan pemulihan COVID-19 yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat, pertolongan dan perlindungan yang sempurna untuk para pemimpin Tuhan Yesus. Dari pusat sampai daerah ya Bapa. Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang campur tangan Tuhan. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan membawa dampak yang baik. Dan pemulihan segera terjadi Tuhan. COVID segera berlalu. Baik di negeri kami maupun di seluruh muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan supaya kami semua Tuhan tunduk pada otoritas pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus semakin cepat ya Bapa penanganan dan pemulihan COVID ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk warga kerajaan yang menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Kiranya anak-anak-Mu tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan apa yang kami alami tidak mudah. Tetapi kami yakin Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Ketika kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bahwa apa yang kami lakukan Tuhan tidak akan sia-sia. Engkau senantiasa menopang ya Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan Tuhan iman, pengharapan dan kasih kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Di dalam situasi sulit seperti ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para dokter, perawat yang bertugas setiap hari. Kiranya Tuhan juga tetap Tuhan untuk senantiasa melindungi Tuhan supaya anak-anak-Mu yang bertugas ini ya Bapa mempunyai kesehatan, mendapatkan perlindungan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga mereka ya Bapa. Engkau memberikan Tuhan mereka hati yang sabar. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan di tengah kondisi saat ini negara kami yang sedang goyah karena serangan virus corona. Agar kiranya Tuhan tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menciptakan kerusuhan. Dan agar setiap dalang Tuhan Yesus yang menciptakan maupun yang merencanakan kerusuhan ini terungkap. Kiranya Tuhan Yesus, para polisi, TNI dan BIN dan semua garda terdepan Tuhan Yesus. Tuhan menyertai pekerjaan mereka. Tuhan melindungi keluarga mereka. Dan mereka juga senantiasa ada dalam tubuh dan jiwa yang sehat Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan keamanan negeri kami ya Bapa. Di dalam tangan penguasaan-Mu ya Tuhan Yesus. Agar negeri ini Tuhan tetap terkendali ya Bapa. Dan para pemimpin Tuhan mempunyai strategi sehingga bangsa ini tetap terjaga dengan aman. Bapa, kami juga berdoa untuk para penatua kami ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan. Tuhan juga melindungi para penatua kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga menyertai keluarga para penatua kami ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga di masa krisis ini Tuhan. Biarlah Tuhan, seperti yang firman yang disampaikan tadi, anak-anak-Mu terus bertekun dan sehati untuk membangun mesbah keluarga ya Tuhan Yesus. Boleh semakin digiatkan, roh mereka menyala-nyala ya Tuhan Yesus. Dan kami senantiasa bersatu hati dalam berdoa, dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Supaya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dicurahkan bagi setiap rumah tangga ya Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan kami boleh melihat pengharapan semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus. Bapak, kalau saat ini kami juga akan memberikan persembahan, tidak ada alasan Tuhan bagi kami untuk memberikan apa yang sudah Tuhan beri. Kiranya ya Bapak, apa yang akan kami tabur boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Komsel malam hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk Komsel malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera surgawi terus menyertai kami Tuhan. Kemanapun kami berada, dan biarlah dimanapun kami berada, apapun kondisinya Tuhan, kami tetap mencari Engkau sehingga kehidupan kami boleh berbuah, boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Komsel malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal dan persekutuan Roh Kudus, kami berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian Bapak Ibu yang ada di rumah, Komsel malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.